النبي صلى الله عليه وسلم ما من خارج خرج في طلب العلم ما من خارج خرج في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحته رضا بما يصنع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل القدر خير مثل أجر فاعله. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala duki-ake melanggahi kita dalam majelis ingkang majelis wau nisbati teng agama. Nisbati boten teng perkara dunia, boten teng perkara keuangan, boten teng sifate sing sementara, boten. Tapi majelis kita niki nisbati teng nisbat agama, nisbati teng nisbat ilmu. Ingkang hasile niki kangge saklawas-lawase kangge kesuksesan kebahagiaan sing saklawas-lawase kemahiran Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri, harus kita syukuri, juga kita istiqomahkan, kita lanjutkan majelis-majelis agama, majelis-majelis ilmu sampai akhir kita. Dan Masya Allah, majelis ilmu itu majelis yang sangat agung, sangat tinggi nilainya, besar nilainya di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu dalam suci hadis disebut lagi karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pilih para malaikat niku lilo sayap-sayape dinggo lewat kanggo wong sing metu ngaji, metu kangge nuntut ilmu, kanggo belajar agama. Dalam hadis yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, dari tempatnya untuk menuntut ilmu, maka dia itu sama saja di jalan Allah atau fi sabilillah sampai dia balik ke tempatnya. Jadi walaupun lahirnya kita ini duduk di majelis, penak panggonane, anjep gone, tapi ini hakikatnya kalau kita niat untuk menuntut ilmu, maka hakikatnya kita ini seperti berperan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Mana berperan di jalannya Allah Subhanahu wa taala, ini pahalanya adalah surga yang Allah Subhanahu. Maka dari awal-awal seharusnya kita niat dari rumah, kita niati kita pergi ke masjid untuk menuntut ilmu. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita belajar, kita baca kitab Tauhid. Mas'alatun idza qila laka wa kaifa tu'minu bil kutubi fal jawabu innallaha anzala al-kutuba ala anbiya'ihi wa hiya munazzalatun ghairu makhluqah qadimatun bi ghairi tanaqqud. Faman syakka fiha min ayatin aw kalimatin faqad kafara. Ada satu masalah, pertanyaan. Apabila dikatakan kepadamu, bagaimana kamu, cara iman kamu beriman kepada kitab Allah? Karena di antara rukun apa? Rukun iman apa? Kita beriman dengan kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat. Orang kok dia ini iman kepada Allah, kepada utusannya Allah, kepada qada dan qadar,
dan seterusnya, tapi dia kurang satu, kok nggak iman kepada kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama saja imannya tidak diterima atau dia. Nah, sekarang ada pertanyaan, bagaimana cara beriman dengan kitabnya Allah itu, bagaimana cara? Fal jawabu, maka jawabnya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya atas nabi-nabinya, dan kitab-kitab tersebut itu diturunkan, bukan diciptakan. Wahia munazzalatun ghairu makhluqatin. Jadi kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ke dunia ini itu diturunkan, bukan diciptakan. Makanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di dunia ini semuanya bukan makhluk. Ulangi lagi. Jadi kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di dunia ini itu bukan makhluk. Jadi Al-Quran itu, Pak, Al-Quran itu bukan makhluk. Kalau kita mengatakan Al-Quran itu makhluk, syahadat. Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mushafnya, kitabnya, kertasnya, tintanya, tulisannya, pembatasnya, sampulnya, itu makhluk. Dulu nggak ada, sekarang diadakan. Tapi kalau Al-Qur'annya sendiri itu bukan makhluk, tapi kalam Allah atau firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan atas nabi-nabinya untuk kita semua. Mafhum ya? Qadimatun bi ghairi tanaqud. Sekarang kita buat pemahaman dulu. Apa itu makhluk? Apa itu bukan makhluk? Makhluk itu sesuatu yang diciptakan dari perkara yang ada menjadi ada. Contoh, seorang ibu dia membuat satu roti. Beda. Kalau menciptakan itu membuat sesuatu dari barang yang tidak ada menjadi ada. Kalau membuat itu membuat sesuatu barang yang sudah ada dimodifikasi menjadi barang yang ada. Contoh, seorang ibu membuat satu kue, namanya kue. Maka tentunya ibu tadi membuatnya dari barang yang sudah ada. Dari tepung, dikasih telur, dikasih air, buat adonan dan seterusnya menjadi ada. Itu namanya makhluk. Tapi ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak demikian. Ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dari barang yang tidak ada menjadi barang yang ada. Dan Al-Quran tidak demikian. Al-Quran itu dulunya tidak ada, Pak. Enggak, salah, kufur. Al-Quran dari dulu memang sudah ada. Jadi Al-Quran itu memiliki sifat qadimah bi ghairi tanaqud. Jadi dari dulu juga sudah ada. Kemudian diturunkan kepada nabi-nabinya berbentuk bahasa Arab. Qadimatun bi ghairi tanaqud. Jadi Al-Quran itu tidak ada tanaqud. Mungkin dari satu ayat ke ayat yang lain kok bertentangan, itu enggak ada. Kalau kita mengira ada satu ayat dengan ayat lain kok bertentangan, berarti bukan Al-Qur'annya yang bertentangan, bukan firman Allahnya yang bertentangan, tapi memang otak kita yang bertentangan. Ada orang mengatakan wa anfusakum wa ahlikum nar, jagalah keluargamu, diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian dia menyimpulkan orang-orang
keluar di jalan Allah itu nggak penting. Yang penting itu menjaga diri dan menjaga keluarga. Dia mempertentangkan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Wa takum minkum ummatin kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Baik kalian adalah orang yang keluar kepada manusia. Jadi ini bukan bertentangan, tapi memang kita yang salah memahami. Jadi Al-Quran itu nggak ada pertentangan dari satu ayat ke ayat yang lain. Faman syakka fiha min ayatin aw kalimatin faqad kafara. Dan orang yang ragu, dia bukan yakin, hanya ragu saja dari satu ayat atau satu kalimat saja. Contoh dalam Al-Quran ada kalimat alif lam mim. Dia ragu mengenai ayat tersebut, maka sungguh faqad kafara telah masuk kalimat fi'il madhi menjadi makna takkid, sungguh dia menjadi kafir. Jadi Al-Quran itu harus kita benarkan. Satu ayat, dua ayat, satu kalimat, satu pembahasan, semua harus kita benarkan, tidak ada ragu. Karena ragu saja, ragu bukan sampai yakin, itu sudah membuat kita kufur. Itu cara iman kita kepada apa? Kepada kitab Allah atau kepada Al-Quran. Maksudnya kan? Dia ngaji apa namanya? Ngaji tauhid itu nggak perlu kebal. Ngaji tauhid itu yang penting adalah keyakinan. Mana dipikir-pikir terus akhirnya salah. Jadi ngaji tauhid itu hanya sederhana, yang perlu kita terapkan adalah keyakinan saja. Yang penting yakin Al-Quran bukan makhluk, yakin Al-Quran adalah kalamullah, mengamalkan ajarannya, yakin atas ayat-ayatnya, sudah cukup. Perlu banyak-banyak. Sekarang kita fikir. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita mau mengulang-ulang mudzakarah mengenai bab kurban. Sebentar lagi udah mau hari raya Idul Adha, tanggal 10 Yaumul Nahar nanti. Nah, perlu kita ulang-ulang lagi mengenai tata cara atau sunnah-sunnahnya atau larangan-larangannya dan sebagainya, supaya nanti itu kurban kita benar-benar maksimal. Faslun fi ahkamil udhiyati, pasal menerangkan hukum hewan kurban. Bila bil hamzati fil asyhar wa hiya ismun lima yadbaru minan na'am yauma 'idin nahri wa ayyamit tasyrik taqarruban ila Allah ta'ala. Kurban udhiyah bidhammil hamzah, dengan mendhammah hamzahnya. Udhiyah bisa adhiyah bisa, tidak ada masalah. Adalah nama yang dibentuk untuk hewan yang disembelih dari minan na'am. Jadi kurban itu dari na'am, itu orang Jawa namanya rojokoyo. Rojokoyo ya Pak? Rojokoyo itu hewan ternak. Hewan ternak itu terdiri dari apa aja? Unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Tiga ini saja yang dihitung kurban. Ada ulama yang mengatakan, ada sahabat yang mengatakan, kalau nggak salah Ibnu Abbas, dia mengatakan bisa kurban dengan ayam. Bisa kurban dengan ayam untuk siapa? Untuk orang yang tidak mampu. Dan ada seorang ulama yang mengatakan bahwasanya pendapat ini boleh diikuti bagi orang yang fakir atau orang yang miskin yang memang tidak kuat untuk berkorban. Boleh Pak? Jangan betul gada, namanya duit 100.000 atau modus betul cekap kamu tumbas titik gede pun oleh titik cewek bisa berkorban bismillah. Niatnya apa? Niatnya untuk tabarruk atau mengambil barokah. Jadi
Jadi memang ketika 10 Dzulhijjah itu disunahkan untuk mengalirkan darah. Ya wis, bismillahirrahmanirrahim. Ismun lima yudbahu minan na'ami yawma 'idin nahri wa ayyamit tasyrik taqarruban ila Allah ta'ala. Jadi wal udhiyatu sunnatun mu'akkadatun 'alal kifayah. Dan berkorban itu hukumnya sunnah mu'akkadah. Sunnah yang dikuatkan alal kifayah atas kecukupan. Maksudnya sunnah mu'akkadah alal kifayah itu bagaimana? Apa begini contohnya, mungkin di satu kampung cukup satu saja sudah gugur kesunahannya, begitu? Bukan. Sunnah mu'akkadah alal kifayah maksudnya adalah sunnah minimal dalam satu keluarga itu ada yang korban satu. Nah, korbannya satu orang tadi itu mencukupi untuk satu keluarga. Kesunahannya maksudnya. Kesunahannya. Seumpama ada satu keluarga. Dan keluarga tadi itu terdiri dari bapak, ibu, anak, mungkin ada cucu juga. Tapi masih dalam satu keluarga. Maka cukup satu orang saja yang berkorban dan kesunahannya sudah gugur. Itu maksudnya sunnah mu'akkadah. Ada pertanyaan, nah, kalau semuanya berkorban bagaimana? Enggak apa-apa. Itu lebih bagus, lebih baik. Maksudnya sunnah mu'akkadah. Nah, ini hadisnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yakfi iraqatud dami walau min dajjajin au auzin. Cukup korban bagi orang yang enggak mampu maksudnya nyembelih ayam atau nyembelih bebek. Wal udhiyatu sunnatun mu'akkadatun 'alal kifayah fa idza ata biha wahidan min ahli baitin kafa jami'i. Maka apabila sudah ada dalam satu ahli bait atau satu keluarga yang korban satu saja, maka kafa jami'ihim telah mencukupi untuk semuanya. Wala tajibu al-udhiyatu illa bin nadri. Dan adhiyah atau berkorban ini tidak wajib kecuali atas nadar. Contoh, ada seorang yang dia ini bernadar, saya bernadar nanti ketika 10 Dzulhijjah saya mau berkorban. Maka hukumnya wajib. Kalau dia nggak laksanakan dia berdosa. Hukumnya wajib atas orang tadi untuk berkorban ketika 10 Dzulhijjah. Dan orang yang bernadar juga tidak boleh memakan hewan yang dia nadarkan. Contohnya, saya berkorban kambing ini, nanti mau saya berkorbankan. Saya nadar untuk berkorban. Maka ketika disembelih, ketika sudah dibagi, dia tidak boleh memakan hewan tadi sedikit pun. Dan juga orang yang menjadi tanggungannya juga tidak boleh memakan. Contoh, ada keluarga masih ada tanggungan seorang bapak dan bapak tadi itu bernadar untuk berkorban, maka bapak seanak-anaknya tidak boleh memakan hewan kurban. Kurbannya apa? Yang nadar. Paham ya? Kurban yang nadar. Nadar itu janji lah kata. Kemudian ini lewatnya. Ismun lima yudbahu minan na'ami yawma 'idin nahri wa ayyamit tasyrik taqarruban ila Allah. Jadi kesunahannya kurban
itu mulai dari hari Nahar. Hari Nahar itu kapan? 10 Dzulhijjah sampai ila yaumit tasyrik wa ayyamit tasyrik dan hari tasyrik. Jadi ada berapa hari, berapa malam? Ada berapa hari, ada berapa malam? 4 hari, 4 malam. Yaumun Nahar 10 Dzulhijjah. Kemudian Yaumut Tasyrik 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah. Ini waktu Quran. Kemudian ada pertanyaan. Kalau itu tak ditekoki kan iso. Kalau tekok dhewe tak jawab dhewe. Kemudian begini Mas, ada orang berkorban nyembelihnya di malam hari. Bagaimana? Nyembelih korban, nyembelihnya di malam hari. Hukumnya sah dan dapat pahala. Cuma perbuatan itu makruh. Korbannya diterima, tetap pambah dia jatuh sebagai hewan sesembelihan, hewan kurban. Tapi perilakunya itu adalah makruh. Tata caranya menyembelih di malam hari adalah makruh. Dan Imam Syafi'i mengatakan wa qala Syafi'i la arqasa fi tarkiha liman qadara 'alaiha. Wa muraduhu radhiyallahu anhu annahu yukrahu tarkuha lil qadir 'alaiha. Sawa'un kana min ahli al-bawadi aw min ahli al-hadri al-safari. Jadi Imam Syafi'i mengatakan sebenarnya tidak ada rukhsah. Maksudnya hukumnya makruh. Makruh ini gak dosa, cuma digedeng kalau pangeran. Dibenci sama gak dosa, tapi dibenci oleh Allah Subhanahu. Hukumnya makruh orang yang kaya atau orang yang mampu, orang yang bercukupan yang bisa untuk korban, kok dia tidak berkorban. Batasannya bagaimana? Batasannya begini diterangkan. Batasannya orang yang disebut orang yang mampu itu orang yang mana? Orang yang mampu adalah orang yang bisa membeli hewan kurban. Biasanya harganya pinten? Hewan kurban nek kambing pinten? Yang paling layak lah, paling murah kira hewan kurban 2,5 paling murah. Wis gede wis cilik ya. Ada orang punya harta atau uang tabungan 2,5 juta. Kemudian dia untuk makan hari itu dan hari besok sudah ada atau sudah cukup. Mama makan hari ini 100.000, hari esok juga 100.000, berarti 200.000. Jadi 2.700.000 total. Dan dia memiliki harta untuk orang yang berada di tanggungannya. Mungkin seorang bapak memiliki tanggungan anak-anaknya, tanggungan budaknya, dan dia memiliki tanggungan untuk itu semua, kecukupan untuk itu semua. Kok dia nggak berkorban ketika yang menahar itu? Maka ini hukumnya makruh. Kira-kira yang begini kena kemakruhan sedanten. Kira-kira insya Allah setiap dari kita punya lah orang 5 juta itu insya Allah punya. Entah itu berbentuk apa saja. Kok nggak berkorban berarti kena kemakruhan sedanten. Ini saya ngomong buatan pulau, buatan pendapat pulau, buatan ini saking kitab. Nyalanya sejarah. Gih, kena. Dan disunahkan wa yusannu lirrajuli ayyadhbaha al-udhiyatu bi nafsihi in ahsana al-dhabh li'annahu sallallahu alaihi wasallam dhaha bi nafsihi
mar'ati an tuwakkila atau an tuwakkala fi dhabhiha kama fil majmu'. Dan hukumnya sunnah bagi orang yang berkorban. Bagi orang yang berkorban memotong hewan kurbannya sendiri. Itu hukumnya sunnah. Jadi makanya ada Pak Zaid ini berkorban kambing. Maka sunnah hukumnya bagi Pak Zaid dia sendiri yang memotong. Kalau enggak dia sendiri bagaimana Mas? Enggak apa-apa. Kalau dia ini ada syaratnya. In asana dabhu. Apabila dia ini memang bisa menyembelih. Kalau enggak bisa menyembelih jangan coba-coba, nanti sembelihannya enggak sah, enggak bisa dimakan jadi basi. Di antara syarat menyembelih adalah putusnya dua urat atau dua urat. Apa namanya? Urat apa? Erkutta, urat makan dan urat nafas. Jangan sampai lupa nanti untuk para jagal-jagal mungkin teledor saking banyaknya hewan sembelihan digores mungkin untuk ketetok. Nah ternyata dua urat tadi tidak putus, berarti ini haram. Ini bangkai nggak bisa dimakan dan dia wajib mengganti. Kalau nggak konangan di akhirat, nggak ketahuan di dunia, ketahuan di akhirat. Maka harus hati-hati. Misalkan penjagal-penjagal atau orang yang motong benar-benar alim atau tahu mengenai tata cara memotong hewan sesembelihan. Ya nggak timbul masalah-masalah. Wa yusannu lil mar'ati an tuwakkila fi dhabhiha. Dan disunahkan bagi perempuan, kan yang berkorban kan nggak hanya laki-laki, perempuan juga. Lah untuk perempuan dia disunahkan untuk mewakilkan, yang minimal ada akadnya lah, ada akadnya, ada ijab kabulnya. Contoh yang biasa menyembelih itu siapa? Pak Zaid. Nah, maka perempuan tadi datang ke Pak Zaid atau menyuruh anaknya, bisa juga bilang Pak Zaid, saya wakilkan penyembelihannya kepada jenengan. Itu Pak Zaid bilang, oh ya saya terima wakil. Itu lebih afdal, lebih sempurna. Nah, ada pembahasan lagi. Wa yusannu liman wakala fi dhabhiha ayyashhadaha. Ya annahu sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah radhiyallahu anha qumi ila udhiyatik fashhadiha fa innahu awwal qatrah min damiha yughfaru laka ila. Jadi hukumnya sunnah bagi orang yang mewakilkan. Kebanyakan kita mewakilkan, jagalnya cuma satu atau dua gitu. Kebanyakan kita mewakilkan. Dan sunnah hukumnya bagi orang yang berkorban, dia itu menyaksikan hewan kurbannya ketika disembelih. Hukumnya sunnah. Jadi jangan ditinggal naik, jangan. Tapi hukumnya sunnah, datang menyaksikan langsung hewan sesembelihannya dipotong. Wa yajru fiha al-jad'u min ad-dhani wa huwa lahu sanatun wa ta'ana fi sanah. Dan mencukupi hewan kurban ini mencukupi domba yang umurnya 1 tahun yang dia ini masuk tahun kedua. Domba bukan kambing. Domba mereka wonten-wonten gitu ya. Wonten-wonten. Domba ya sih pinter-pinter kan. Nggih. Hah? Kene. Ya son desin tadi kok. Wa ta'ala bisanya. Dan masuk ke tahun kedua. Wasani yang kedua mencukupi yang kedua minal mazi wa huwa lahu sanatan wa ta'ala bisalisati. Dan untuk minal mazi itu kambing kacang. Kambing kacang itu berarti dus kipas itu nih kambing. Dus Jawa kan? Nah, itu malahu sanatan yang umurnya 2 tahun. Wa ta'ala bisalisati dan
umur 2 tahun berarti sudah sempurna masuk ke umur 3 tahun. Bahasanya minal ibil, ini bagi yang mau berkorban unta, mungkin punya unta. Malahu khamsa sinin, unta jadi yang umurnya sudah 5 tahun, wa ta'ala kisah dan masuk ke tahun ke-6. Unta Pakistan ini korban biasanya korbannya unta. Dan korban unta itu buatan kuat lah, boleh korban sapi, korban wedhus itu sih bujur wong saente gitu. Nah, korban unta itu buatan dikucur, siji ora sing bujur. Jadi ditali kanan kiri pas ngadeg, posisi ngadeg. Dikucur selentak dulu. Jadi posisi berdiri untanya sudah paham, ya kalau mau disembelih Pak, dia diam saja. Pakai pisau 2 mata. Ya, landep pisau, landep dure, ditusukkan udah. Ada. Wes, dia jatuhnya pun nggak banyak gerak. Jatuhnya kayak orang sujud, sama seperti orang sujud. Bawa, kepalanya taruh samping, sudah selesai. Beda sama yang boleh samping, singgung cerotak. Namanya Amerika itu lucu, ke Pakistan itu, pondok itu lucu. Agar waktu korban, nah itu kan biasa taruh satu lapangan, ada orang Rusia, orang Kazakhstan semuanya putih-putih. Ada orang Indonesia, orang Melayu. Ada orang Rusia, Kazakhstan itu nyembelih sapi itu cuma 3 orang cukup. Cekel apa nih? Tanduknya, ya tanduknya sampingnya jatuh deh. Gak perlu ada disuruh sama saya nanti gak perlu. Jatuh langsung ditindis pakai dengkul, langsung digojek, diseret, mati. Itu kalau orang Indonesia, orang Melayu, saat ini disuruh natap pagar, nasi pagarnya rokok, baru disembelih. Kadang misalnya, kadang prihatin. Hasilnya perlu ada pembelajaran cara membujur sapi. Dan sapi-sapi gak menderita sebelum matinya. Wajib ziu dan cukup al-badan itu wasani minal bakari. Yang kedua dari kerbau atau sapi malahu sanatan wa ta'ana kisari sapi yang umurnya 2 tahun yang masuk ke tahun ketiga. Wajib ziu badanatu ansaba'atin istaraku fi tadhiyati. Dan sapi ini cukup untuk onta. Onta jadi satu onta mencukupi untuk 7 orang. Wajib ziu al-bakaratu ansaba'atin kadalik. Dan juga sapi atau kerbau juga cukup untuk 7 orang seperti yang berlaku di tempat kita. 7 orang berenang di satu sapi, kemudian disembelih di atas nama 7 orang, hukumnya boleh dan sah. Wa tajzi'u satu ansah sen wahidin. Dan kambing ini hanya mencukupi untuk satu orang. Jadi aja dirombong kaki siji di atas makan 7 orang itu tidak boleh. Kalau begini bagaimana? Ada satu kelompok, mungkin ada santri, ada duit urunan 100 beli kambing, akhirnya terwujud kambing. Kemudian disembelih atas nama satu orang, nama ustadznya, amir kamarnya. Kemudian pahalanya diniatkan untuk orang yang urunan. Hukumnya bagaimana? Hukumnya boleh dan tidak ada hilaf di dalamnya. Soalnya lagi mungkin ada, bukan hanya santri, ada satu kampung. Dia ini mengadakan penggalangan dana untuk hewan kurban atau membuat penggalangan dana urunan untuk kurban. Hukumnya bagaimana? Hukumnya boleh asalkan penamaannya tetap atas 7 orang. Bagaimana caranya? Ya terserah dimusyawarahkan. Apa yang ketuanya atau siapa terserah dimusyawarahkan. 7 orang atas nama 7 orang tadi boleh.
dan nanti pahalanya tetap atas orang-orang yang turunan. Watajawazatun an syahsin wahidin wa hiya afdalu min musyarikatihi fil ba'ir, dan korbannya satu orang satu kambing itu lebih utama daripada korbannya 7 orang yang bermusyarakah. Musyarakah itu patungan untuk membeli korban. Jadi di sini afdalnya itu dilihat dari segi korbannya, Tapi kalau dilihat dari segi pahala sedekahnya, tentunya korban unta, korban sapi itu lebih utama daripada korban kambing. Karena apa? Karena memang dagingnya lebih banyak, akhirnya sedekahnya juga banyak juga. Wa afdalu anwa'il udhiyati al-ibil summa al-baqar summa al-ghanam. Wa arba'un wa fi ba'dil sahih wa arba'un la tajzi'u fi dhahaya, di dalam korban ahaduha al-awra'ul bayyin, dan tidak mencukupi di dalam hewan-hewan kurban, yaitu al-awra'ul bayyin, yaitu hewan yang dikorbankan itu hewan buta yang nampak kebutaannya. Buta sama katarak beda. Buta sama katarak. Nah, katarak kan kita sini putih-putih hanya kalau itu tidak apa-apa. Tapi kalau benar-benar buta, matanya satu putih atau dua-duanya putih, berarti genah barang itu barang utuh, genah utuh nih. Maka hewan tadi hukumnya tidak sah